Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, oh di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan
Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami boleh diselamatkan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu, mewarisi segala kemuliaan yang Tuhan berikan melalui kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan bekal dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah Tuhan selalu memberi lebih. Allah selalu memberikan melebihi apa yang kita minta, apa yang kita pikirkan. Kita buka dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Sekilas saya mencoba menguraikan latar belakang Efesus ini, ya barangkali sudah pernah diuraikan bahwa ini ditulis kemungkinan besar dari penjara oleh Rasul Paulus. Ketika itu mungkin ya berada di Roma kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil ya, termasuk Efesus ini. Dan latar belakang kota Efesus ini memang adalah kota pelabuhan ya. Dan pada waktu zaman Paulus memang sudah menjadi lumpur laut, tetapi bekas-bekas kemegahan ya, bagaimana majunya kota ini itu masih ada pada waktu itu. Dan kemudian masyarakat yang ada di situ latar belakangnya memang sangat dipengaruhi oleh penyembahan akan Dewi Artemis, dan ini adalah dewi kesuburan ya. Nah, Paulus dalam hal ini mengingatkan di dalam surat ini ya, kalau dibagi dua maka surat ini kalau diringkas terbagi dua. Yang pertama adalah bagaimana membahas kemuliaan ya yang diterima oleh umat-umat Tuhan, pengenalan akan kemuliaan yang kita miliki ya secara rohani ketika menjadi anak-anak Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mempraktekannya ya, bagaimana mempraktekkan ketika menerima kemuliaan yang luar biasa yang kita warisi ya ketika menjadi anak-anak Allah, kemudian bagaimana mempraktekannya hal tersebut. Nah, di dalam mewarisi kemuliaan ini juga Paulus menekankan dua hal ya. Jadi bagaimana kita memahami kemuliaan yang kita warisi itu ada dua hal. Yang pertama adalah bercerita tentang misteri dari Injil Kristus itu yang pada waktu-waktu yang lampau itu belum diberitakan ya. Jadi kalau kita baca di dalam Efesus 1, 2 dan di Efesus 3 awal-awal ini, maka itu bercerita tentang misteri ya, rahasia yang berabad-abad yang tersembunyi ya. Kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 9 ya, di mana Injil itu adalah luar biasa ya. Jadi Paulus ingin menegaskan bahwa Injil itu bukan peristiwa yang biasa-biasa, tapi Injil itu adalah misteri bagaimana seorang itu diselamatkan. Kemudian ketika diselamatkan ya, dia boleh menjadi anak Allah. Nah, di sini Paulus mengatakan mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi kemuliaan yang luar biasa ya, betapa besar, betapa panjang, betapa lebar kemuliaan ya yang sifatnya adalah rohani. Jadi ketika kita diselamatkan melalui Injil Kristus itu, kita mewarisi. Jadi mewarisi ini sebetulnya ingin menegaskan bahwa walaupun jemaat di Efesus itu sebagian besar bukan orang Ibrani, bukan orang Yahudi, tetapi sama-sama mewarisi kemuliaan Allah tersebut
Nah, ini yang harus dimiliki oleh jemaat, termasuk kita. Kita memahami, kita mengenal kemuliaan Allah itu ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita mewarisinya, ya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang hanya sekedar, oh, Injil Kristus itu hanya seperti itu ya, hanya ya, atau mungkin kita lahir sudah menjadi orang Kristen, bukan demikian. Tetapi rahasia yang ingin disampaikan ada sesuatu yang luar biasa di balik itu, bahwa kita mewarisi kemuliaan yang luar biasa sama seperti orang-orang Yahudi. Warisan yang sama yang kita miliki. Nah, ini yang perlu yang ditegaskan oleh Paulus. Nah, di dalam masuk kepada ayat yang kita baca di sini, Efesus 3 ayat 20, di sini mengatakan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Ya, di dalam bahasa aslinya, bahasa Greka atau Yunani, yang kita doakan ini berarti yang kita minta. Ya, di dalam terjemahan-terjemahan lain di situ yang kita minta di dalam doa kita, yang kita sangkakan, yang kita bayangkan. Jadi kalau saya mencoba mengartikan ayat ini dalam bahasa bebas, itu artinya Allah di atas, Allah di tempat yang maha kudus itu mampu melakukan jauh daripada apa yang kita minta di dalam doa kita, apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan, dan malah jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Nah, ini kalau saya mencoba detail lagi ya, melakukan di sini ya, dalam Efesus 3 ayat 20 ini, bahasa Grekanya itu pelafalannya kurang lebih bunyinya poieo. Poieo ini ya, selain arti melakukan, itu juga mengadakan atau menghasilkan, menjadikan ya, atau dalam ini banyak sekali ya, mengerjakan, memberi, membuat atau memperbuat ya, atau perbuatan, menolong ya, atau menyembuhkan, melaksanakan, dan banyak sekali ya arti kata dari melakukan di dalam Efesus 3 ayat 20 ini. Nah, saya tidak tahu apa pergumulan yang kita hadapi pada hari-hari ini. Barangkali kita sudah terpola pikiran kita, oh saya bisanya hanya begini. Atau mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul dengan kesakitan kita. Kemudian seperti ada pikiran, ya mungkin saya tidak akan sembuh lagi. Mungkin saya begini saja. Dan seterusnya. Atau mungkin di dalam pikiran kita merasakan permasalahan yang kita hadapi, yang kita lihat itu begitu berat, ya. Mungkin menyangkut anak kita, menyangkut keluarga kita, orang tua kita, sehingga kita merasa, oh, ini sudah tidak bisa diubah lagi. Atau mungkin kita merasa, ya, kitanya sendiri dengan perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang lama, kita merasa saya sepertinya sulit untuk berubah. Ya, saya beginilah. Orang harus memahami saya. Ya, ini bertentangan dengan Paulus mengatakan bahwa ketika kita mewarisi ya sebagai anak-anak Allah karena Injil Kristus itu, ya betapa besar, betapa lebar, betapa luas kemuliaan itu, sehingga kita harus mengerti, mengenal Allah sampai kepada pengenalan yang dalam. Nah, dalam pergumulan kita hari-hari ini ya, firman Tuhan datang kepada kita, Efesus 3 ayat 20 ini, bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang kita sangkakan, yang kita bayangkan, yang kita minta, dan malah yang kita pikirkan. Allah sanggup melakukan semuanya itu. Puji Tuhan. Jadi Allah sanggup memberi lebih daripada yang kita doakan, yang kita minta, dan malah dalam keputusasaan sekalipun. Ya, ingat ada ayat ini, ada firman ini.
Allah sanggup melakukan melebihi dari apa yang kita sangkakan. Saya yakin dan percaya Allah sanggup berbuat jauh lebih banyak. Allah lebih besar dari penyakit kita. Allah lebih besar dari segala persoalan kita. Allah lebih besar dari hal-hal yang kita lihat seperti ada tembok di depan kita. Allah sanggup melakukan melebihi, menjauhi, melompat, melebihi ya dari tembok seolah-olah yang ada di depan mata kita. Puji Tuhan. Saya tidak akan perpanjang firman renungan pada pagi hari ini, tapi biarlah firman ini menjadi kekuatan bahwa Dia sanggup bekerja jauh daripada yang kita bayangkan, yang kita minta, yang kita pikirkan. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh diingatkan, boleh dikuatkan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Ketika kami ditebus, kami boleh mewarisi kemuliaan yang luar biasa itu. Dan pada pagi hari ini, kami diingatkan bahwa Tuhan sanggup melakukan, menyembuhkan, mengadakan, mengerjakan dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.